Selamat datang di Podcast episode kedua. Bersama gue Muhammad Rafif dan saya Bagas Suryo Prayogo. Dan pada hari ini episode kedua dari podcast itu sendiri, kita akan bahas tentang pengalaman-pengalaman dari dua bintang tamu kita yang sangat kece, yang sangat legendaris dari episode yang sebelumnya. Fenomenal. Lebih fenomenal lagi dari sebelumnya, dan kita bakal bahas banget gimana pengalaman mereka selama di sekolah seperti kita sekarang ini, dan gimana pengalaman mereka selama di dunia kerja. Dan bintang tamu ini adalah bintang tamu yang sangat senior nih di SMA 1. Kalau boleh angkatan gua, kayaknya senior gua. Bocorannya boleh dikasih tauin atau sekalian langsung perkenalan aja, Bang? Boleh sekalian perkenalan. Boleh. Ya. Sabang dulu dari Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat jalannya Poskai bagus ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya nama asli Asdino Valio. Memang panggilan Payo itu kurang apa ya, cuman itu asalnya dari panggilan belakang saya Novalio itu, jadi dipanggil abang-abang saya waktu masih kecil itu pada cadel, jadi Nopayo. Dari Nopayo itu jadi Payo. Wah, sejarah Itu sejarahnya aneh juga, tapi ya ternyata saya hapus nggak bisa, hilang nongol lagi, saya hapus nongol lagi. Lulus SD, SMP saya hapus nongol lagi karena ada yang main ke rumah, toto manggil mak saya manggil Payo, kembali lagi Payo. SMA saya hapus pakai nama Rio, tetap aja sampai rumah ada yang main Payo lagi, mas saya manggil kan, nongol lagi Payo, akhirnya nggak trennya sampai sekarang itu. Nah, saya masuk SMA Kasa itu sebelumnya sedikit ya saya cerita, saya anak dari bapak saya seorang TNI AU, navigator Hercules. Jadi kehidupan saya itu nggak pernah tetap, dari mulai TK saya bojrot di Jakarta, TK di Malang, SD separuhnya di Jogja, SD separuhnya di Pontianak, separuhnya lagi SMP dan SMA di Jakarta. Balik masuk lagi ke Halim. Sekarang lebih 90-an. Saya masuk SMA Kasa 95. Lulus 98. Pada saat 98 itu kita lagi hancur-hancurnya reformasi. Ya kan, jadi saya angkatan reformasi, angkatan kalau dibilang orang angkatan kerusuhan. Ya, di zaman itu saya merasakan ya. Itulah kondisinya. Tapi pengalaman saya luar biasa di SMA Kasa itu. Nah, ini jujur ya, mungkin yang lain malas sekolah. Kalau saya itu senang sekolah di Kasa. Saya bandel tapi saya senang masuk. Karena sedikit banyaknya saya senang buat tenang. Jadi saya senang masuk. Tapi ya di situ juga saya juga banyak kenangan juga yang dia sama teman-temannya, sama gurunya yang luar biasa. Itulah sedikitnya lah banyaknya. Berarti ini pelajaran buat teman-teman yang lagi nonton ya, Bang. Betul. Gimana kondisi yang seperti saat itu, kita tetap rajin. Oh iya harus. Baru bagaimanapun sekolah tetap nomor 1. Sebandel-bandelnya kita, tapi tetap pelajaran dan sekolah itu nomor 1. Itu akan lebih akan lebih baik ke depannya nanti kita rasakan. Itu udah pasti. Ada juga yang satu lagi. Boleh dikenal dulu, Pak? Namanya? Yes. Boleh. Kenalnya? maksudnya ke sini. Teman-teman. Ya, saya Putra Soma Kelana, nama saya. Saya kebetulan diundang ya. Putra alumni. Iya benar, saya baru tahu. Iya. Baru tahu kalau Palu-Palu Saya juga baru sadar. gitu. Ya, jadi saya kebetulan diundang sama Bu Ica ya. Terus Pak ini undangan ini, wih keren banget kan, For Sky. Betul. Jadi saya searching, ternyata udah episode 10 ya. Baru apa? Jangan lebih-lebihin loh. Saya lihat salah podcast. Oh itu jadi komposer mungkin ya. Saya nontonnya ke 10 saya. Ternyata 2. Salah, terus saya cek lagi. Ya akhirnya kan, wah kebetulan saya alumni, kemudian saya juga pernah mengajar di sini, kenapa enggak gitu ya kan. Sekaligus flashback lah tentang kehidupan saya di sini ya, termasuk suatu yang penting di kehidupan saya gitu ya. Sky itu ya, terbesit lah kalau misalnya saya di Black nih setengahnya Sky. Angkatan berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Hah? Angkatan berapa?
Saya angkatan 2003. 2003 lulus 2006. 2007. Wah, naik soalnya. Baru setahun. 2006 saya. Dan Pak Putra sempat ngajar di SMA Angkasa 1 dari tahun 2011. sampai dengan 2000. Pertama kali saya ngajar itu lulus dari kuliah langsung di sini. Oh. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Diterima lagi di sini sekolahan Siap. 2 kali. Mengapuji. Iya. Keren sih. Sekolah di sini. Dikasih ya, luar biasa. Sekolah di sini dapat ilmu, kemudian kuliah, balik lagi sini sekolah lagi, dapat ilmu yang lebih bermakna lagi, ya, ilmu kehidupan. Keren banget sih. Berarti kenangannya banyak banget dong Pak di Angkasa 1. Gimana? Kenangannya banyak banget di Angkasa 1. Banyak. Kalau mau diceritain tuh buku HVS mah nggak muat sih. Bisa kali. Tapi sekolah di sini dari tahun 2003 sampai 2006 dan mengajar di Sky dari 2011 sampai 2017. 2017. Kalau nggak salah. Ini kita langsung ngobrol-ngobrol di dalam aja nih. Yes. Pak Putra, Bung Payo, biar lebih apa saya manggil Bung Payo aja ya. Ya. Bung Payo dan Pak Putra. Bung toilet. Pak Putra dan Bung Payo, ya silakan. Alasan memilih sekolah di SMA Angkasa 1 itu kenapa Pak? Apakah memang Angkasa 1 adalah tempat favorit Pak Putra dari lulus SMP ataukah seperti apa? Belum diceritakan Pak Putra dan Bung Payo. Bung Payo dulu mungkin boleh? Boleh. Jadi waktu itu saya kan masuk SMP itu di 81. Kalau setahu saya nih SMP 81 itu sekolah favorit. Iya. Ya, di Jakarta Timur itu tingkat 2 atau tingkat 1 saya nggak ngerti, pokoknya itulah. Itu juga karena pindahan kan, saya dari Pontianak ikut orang tua pindah di situ sampai lulus. Saya milih SMA yang memang pengennya di Halim, cuman ya apa daya, mohon maaf gitu, Iya. nilai kita nggak nyampe. Ya saya buka-buka aja, nilai kita nggak nyampe, terus saya pilih sekolah swasta. Nah terbesit di situ ada yang pertama kali Angkasa 1, Angkasa 2, dan baru di sekolah luar Halim. Saya pilih Angkasa 1 karena rumah saya dekat, ya kebetulan tinggal di Bikora dulu. Nah disitulah, cuman waktu itu saya agak sedikit karena kan kita ada siang dan pagi. Kalau angkatan sekarang kan memang pagi semua, jadi kita dibagi 2 waktu itu. Tapi pada saat itu memang Angkasa 1 itu tidak kalah kan Bang? Dari Enggak, justru malah Angkasa 1 saya lebih dominan dari semua di Halim. Ya saya tahu ya, di Halim dan beberapa sekolah di seputaran Halim lah. Dari cabang olahraganya, ya kan, dari model. Gue ada drum bandnya kita yang saya tahu ya, drum band kita tuh terbaik, paskibra kita terbaik, taekwondo terbaik. Dulu kalau nggak salah ada cheers ya, sama apa bukunya, ada PMR dan sebagainya yang sekarang agak-agak hilang. Cuman dulu itu kita di sininya bagus dan diakui di semua sekolah, makanya saya bangga lah dari SMA Makassar. Kalau Pak Putra sendiri Pak, kenapa memilih? Yang pertama yang mungkin memang takdiran Allah ya. Jadi ya awal mulanya hampir sama kayak Sabang. Biasalah tes di negeri dulu kan dengan yang pas-pasan. Nah, tapi saya itu punya plan B, pasti ke swasta. Nah, swasta itu yang pertama kali saya pilih Angkasa. Ya, ternyata dari dulu saya SMP itu saya suka ngeliat, tertarik sama Angkasa. Kenapa? Seragam batik, lucu riasan. Beda dengan Seragam keren banget. Jadi kasih sadar Gagarin ya Pak? Itu nggak ada yang punya tuh. Tapi waktu itu zamannya yang masih putih apa? ada kuning, ada morennya, Ada warna ya, putih. Nah, itu yang itu gitu. saya ngalamin. Ngalamin kan? Itu kalau saya waktu SMP ngeliat, ini seragamnya nih keren banget. Suka bareng-bareng pulang ya kan di daerah Halim. Saya di Lubang Buaya sekolah SMP. Nah, ya udah saya sana nanya-nanya. Ternyata tetangga saya ada tetangga saya sekolah di Sky. Oke deh, saya kira Angkasa 1 doang kan, cuma ada 1 doang kan. Saya ikutin teman saya Angkasa 1. Sini jangan jauh. Rumah saya Pondok Gede. Pondok Gede Jatimulyo. Ya udahlah nggak apa-apa, jalan di sini. Ternyata dia bawa motor. Saya waktu itu belum dikasih bawa motor kan. Lo daftar di sini. Akhirnya ya alhamdulillah terima di sini. Dan sama masih nasibnya yang pagi sore ya. Iya.
Masih ada siang. kayak restoran gitu, kadang ya Iya. sore pagi siang. Jadi ya akhirnya ternyata nyaman dari kondisi fasilitas, kemudian lingkungan, apalagi ya kan tertib banget di Halim tuh ya. Belum masuk sekolah aja udah ditertibin sama propos ya kan. Iya, betul. Buka helm ya kan, nggak boleh ngebut-ngebut. Nah itu salah satu mungkin salah satu alasan orang tua saya juga setuju di sini gitu, dibanding di swasta yang lain. Ya, karena lingkungannya lebih aman lah. Ya, itu juga salah satunya. Tertib banget kan ya. Banget. Biasa. Itu menarik juga sih Pak dan Mbak Maya gitu. Iya. Punya pengalaman naik apa sih Pak Putra yang nggak bakal bisa dilupain Pak selama sekolah di sini, dan Mbak Maya. Kalau Mbak Maya mungkin saya pancing. Mbak Maya di angkatan 98, lulus 98, punya pengalaman sama temen-temennya ngangkat mobil guru di sekolah, mindahin itu Pak. Iya, benar itu benar. Boleh diceritain nggak? Bang? Itu parah banget itu. Dan mungkin bisa disebutin siapa nama gurunya Iya, dan dulu gimana ada mungkin Mama Hani yang kenal sekarang ya, yang tahu guru itu Pak Yahya kalau nggak salah. Saya agak lupa, tapi benar tuh kayaknya Pak Yahya. Pak Yahya ibu ya masih hidup, masih ada. Oh, udah almarhum ya. Innalillahi. Ya Pak Yahya itu memang sebenarnya guru itu unik sih. Dia tuh banyak diem. Cuman emang ngomongnya agak nyelekit kalau memang kita udah mulai nggak disukai sama dia. Kebetulan itu salah satu teman saya, namanya itu di kelas saya, kebetulan saya ketua kelas waktu itu. Di salah satu kelas saya itu dia namanya Ferry, itu kena sanksi hukuman. Nah, kena sanksi hukuman, nilainya jelek, dan dia ada skorsing juga. Dia tuh kebetulan nggak tahu kenapa idenya ada aja ngomporin anak-anak yang lain di jam pulang sekolah. Pak Yaya itu selalu parkir di depan SMA Makassar persis. Jadi mobilnya dulu kalau nggak salah Hijet atau Suzuki Truntung kalau nggak salah ya, saya lupa ingat. Jadi itu rame-rame sekitar 15 anak didorong sampai lapangan tenis. Terus bannya bela-bela dibengkokin, terus akhirnya mobilnya belok ngumpet gitu. Itu parah banget teman-teman saya tuh. Dah, Pak Yaya keluar nyari mobilnya hilang, dia lapor polisi, lapor ke propos. Parah banget, rame. Iya. Barulah dapat bocoran ternyata mobilnya ada di lapangan tenis. Siapa pelakunya? Ferry. Siapa ketua kelasnya? Kena semua, saya kena juga. Dipanggil lah Mama Hani. Dipanggil Mama Hani, kami semua laki-laki dihukum di lapangan. Udah dihukum di lapangan, nggak boleh belajar, di lapangan kita gandengan. Malah nyanyi slang. Dihukum lagi sama Bu Siti BK. Kena lagi. Besoknya kena. Jadi tiap hari itu kelas dihukum. Cuma itu satu anak itu aja. Oh, itu pengalaman paling luar biasa deh. Itu yang paling itu luar biasa deh. Buat teman-teman, buat abang-abang angkatan 98, kalian luar biasa. Itulah itu pengalaman paling luar biasa menurut saya. Kalau untuk Pak Putra sendiri Pak, pengalaman apa yang nggak pernah bisa Waktu dilupakan mana? Kan saya ada 2 momen. saat menjadi murid? Oh, saat bersekolah, Saat sekolah sekolah. berarti ya, masih sekolah. Masih sekolah. Sekolah. Momennya yang paling nggak lupa itu apa ya? Saya agak beda ya sama abang itu. Saya agak flat aja sih hidup saya gitu lewat SMA ya. Gak punya warna. Ya. Paling apa ya? Saya ketemu jodoh aja saya di sini. Oh, luar biasa. Jodoh saya di sini, insya Allah sampai sekarang gitu ya. Nanti kita bahas lebih mendalam Oh, soal itu. gitu. Dan Pak Putra ini terkenal dengan kecerdasannya sewaktu saya dapat data seperti itu. Iya. Well, Udah makan. dia doang. Nah, ngomong-ngomong soal Pak Putra tadi sudah nyinggung jodohnya, kita punya mystery box nih dari Dari tim teman-teman kreatif. SMA 1 dari Oh, tim iya? kreatifnya. Well, nah ini baru saya deg-degan. Tadi saya ngantuk. Bapak buka, Bapak ceritain Iya. pengalaman apa di waktu itu. Kalau jujur ya saya. Lah, saya jadi deg-degan.
Ini kayak lagi arisan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wah, Boleh tunjukin, Pak? siapa itu? Ditunjukin ke kamera, Pak. Oh, Ini siapa? Siapa itu? Ada wanita. Oh, iya. Ini teman saya dari SMA sampai sekarang, teman hidup gitu. Oh iya. Ini istrinya. Alhamdulillah masih itu. Wah, alhamdulillah luar biasa. Cantik ya? Cantik loh Bang. Jadi gini, saya pintar nyari istri. Iya, itu Tapi dia. istri saya nggak pintar nyari suami. Itu Jadi kata lainnya temannya- istri bapak musibah ketemu bapak itu. Ya, saya nggak ngomong. Jangan terjadi denger. Jadi ini teman Bapak Ah. dekat dari SMA sampai akhirnya sekarang sudah Ya menikah. ini salah satu momen saya yang tidak terlupakan ya di SMA. Salah satu yang Ketemu ini dia sama Iya, kasih. ketemu beliau, ya istri saya. Ini kalau saya tahu, ini kamu ada di TV. Ibundanya Queen. Ya, itu. Iya, iya, Mantap iya. di menikah. Nah, itu. Mystery box selanjutnya ada lagi nggak? Nah, selanjutnya. Sabun payau. Ini saya bawa pulang. Boleh, Pak. Saya mau lagi nanti. Pak, Sabun. Iya iya. Waduh. Silakan dibuka. Ini nih, kalau sini saya deg-degan nih. Speechless. Musik sedih. Motor. Sedih. Nah, itu kira-kira kenapa, Bang? Bisa dijelasin nggak, Bang? Sebenarnya nggak ada hubungannya sama gambar ini. Iya. Apa boleh ditunjukin dulu, Bang? Gambarnya? Iya boleh. Katanya sabun kalau dulu itu kalau naik motor posisinya kayak duduk kayak cewek gitu, Bang. Kenapa, Bang? Jadi jadi gini, saya dulu itu kan nggak tahu ya apa emang teman-teman saya itu kebetulan perempuan semua satu angkatan saya 200 anak, satu angkatan saya 230 kalau nggak salah. Itu perempuannya nggak ada yang deket sama saya. Jadi saya kadang-kadang suka ngeledek. Saya kalau bocilkan suka kayak perempuan, nyamping. Oh gitu. Hanya sensasi aja, bikin mereka ketawa udah saya udah bangga. Karena mereka nggak ada yang mau deket sama saya bingung. Oh, karena waktu itu emang dari kelas 1 emang saya itu kan terkenal ya banyak masalah lah. Tapi yang saya selalu jaga, saya jauh dari narkoba. Itu di situ kerennya saya. Makanya anak segan sama saya karena walaupun mereka kayak begitu saya nggak. Justru malah waktu itu sempat kita di kelas 2 atau kelas 3 sampai kita bentuk mungkin Mamani tadi keluar. Jadi saya ada perjanjian sama Mamani sama Guru BK dan beberapa anak. Dipilihlah beberapa anak, 4 atau 5 orang sebagai polisinya sekolah. Jadi saya itu menjadi polisinya narkoba dari kelas 1, kelas 2. Waktu saya kelas 3 ya, saya mantau mereka nih. Nah diambil dari mana, termasuk saya salah satu. Jadi kami itu yang sensor mereka. Jadi kalau kamar mandi cowok bertiga nih. Ini real, nyata ini. Masuk kamar mandi bertiga cowok semua. Iya, kita hitung aja, hitung jari. Sampai hitungan 30 nggak keluar, kita dobrak. Nah ternyata memang mereka masih yang narkoba yang masih mutau, dia kan masih Lagi hype-hype-nya. hype-nya tuh. Jadi nggak ada, ubas belum ada, masih nyimeng. Jadi mereka tuh ya mau itunya di kamar mandi. Tapi SMA anak satu sekarang pun udah jauh lebih Oh, jauh. dari Ini zaman saya masuk. sampai sekarang saya tahu itu kenapa? Karena saya mengajar, saya mengajar pelatih taekwondo di SMA Makassar sampai sekarang. Jadi saya tahu itu tuh hilang udah nggak ada sama sekali. Ya whenever mereka di luar bagaimana saya nggak peduli. Yang pasti di SMA Makassar kalau mereka aneh-aneh itu udah nggak ada. Bersih. Saya jamin itu Makassar luar biasa nih. Terus Pak, untuk Pak Putra nih Pak, ada pertanyaan dari teman-teman angkatan saya juga, dari guru juga, dari literatur juga Pak. Yang susah ya. Iya Pak. Pak Putra ini yang tadi saya bilang dari saat bersekolah tuh terkenal cerdas Pak, terkenal pintar gitu, dan juga terkenal orang yang setia gitu Pak. Buktinya kan dari teman dari sekolah sampai akhirnya sekarang menikah dan mempunyai anak, itu sudah terbukti gitu Pak kesetiaannya Pak. Boleh nggak sih Pak dikasih tips dan triknya Pak? Tetap rajin, tetap menjadi orang yang cerdas gitu Pak dari masa muda sampai sekarang gitu. Ya. Cerdas. Saya sih nggak salah cerdas kan.
Cuman saya temenan itu dari segala elemen ya, maksudnya ya, dari yang pintar saya temenin, yang cupu saya temenin, yang bangornya sampai yang tadi itu saya temenin juga, nongkrong di sana saya temenin, saya jabarin. Jadi dalam artian cerdas itu ya kita cerdas bergaul kalau saya ya. Jadi contoh gini, ya pokoknya intinya kita berbuat baik sama orang lah, jangan sampai kita mempetak-petakkan lah, jangan sampai terjerumus. Jadi gini, kalau misalkan berteman tuh ya jangan, kalau sekarang sering yang geng-gengan kan Ya, ada gap-gapan lah pokoknya. Gap-gapan lah ya. Circle. Anak-anak zaman sekarang tuh kan kalau misalkan apa ya, kalau bukan circle-nya lu siapa lu gitu ya. Kalau saya jauh dari kata itu, jadi saya kalau main ngeblend aja gitu. Dengan siapa saja ya. Nah itu salah satu keuntungannya adalah ketika kalau kita misalkan ada tugas, ya ketika kalau kita ada apa namanya PR dan pada saat mau ulangan, ya kita pasti otomatis nggak ada kesulitan gitu ya kan. Temen yang pinter masih mau bantuin kita, ya kan. Kemudian ketika kalau ada masalah misalnya di luar gitu misalkan, ya ribut lah kalau jauh kan biasanya nih ribut di tongkrongan gitu, masih ada yang membantu. Jadi kalau saya cerdasnya itu cerdas bergaul aja. Kalau saya buat anak-anak zaman sekarang sih nggak rugi lah kalau bergaul itu, jangan milih-milih gitu ya. Jadi semoga teman-teman yang nonton bisa mulai berinteraksi sama teman-teman yang lain walaupun belum ketemu. Itu penting banget ya yang dibilang Pak Putra tadi, karena relasi itu penting ya Pak. Penting. Apalagi di dunia kerja ya. Oh iya, apalagi itu paling penting. Teamwork itu paling diutamakan di dunia kerja. Pasti itu. Jadi jangan pernah lah milih-milih. Kalau untuk sabun payo nih Bang, sabun ini kan udah terkenal dari SMA atau mungkin koreksi bila saya salah ya. Iya. Ikut taekwondo Bang. Iya. Sampai sekarang dan 2 ya Bang. Iya, dan Bisa dikasih tipsnya nggak Bang? Motivasi biar temen-temen yang lagi itu banyak. tes taekwondo biar tetap di jalur taekwondonya gitu Bang, sampai sekarang gitu gimana Bang? Iya. Jadi motivasi saya di awal itu saya lihat memang saya ya mama aja memang dari namanya keluarga militer, kita punya ada basic keras ya, terbentuk oleh seorang ayah, disiplin yang keras, disiplin. Cuman kadang agak sedikit kelewat batas, jadi dia disiplinnya ya, kerasnya juga ikut ada sedikit negatifnya. Nah di situ, nah pada saat itu saya masuk SMA Angkasa itu kan ada beberapa pilihan, terutama SO-nya yang bela diri hanya taekwondo dan silat. Waktu itu ada silatnya Bu? Kalau ada. Ya dulu banget ya zaman saya, cuman nggak terlalu banyak. Nah yang booming taekwondonya, nah saya coba. Jadi di taekwondo itu kita latihan wajib itu dengan disiplin, dalam arti tepat waktu. Ya kalau kita mau sukses nih di bela diri apapun ya, ini akan terbentuk juga, maupun di bela diri maupun di olahraga pasti disiplin waktu. Disiplin waktu pada saat mulai latihan jam berapa itu yang utama. Oh iya nih Bang Payo, saya mau tanya. Itu lebih penting mental atau fisik sih sebenarnya kalau di taekwondo? Mental. Oh mental ya? Mental. Jadi kalau mental itu kita yang penting punya nyali gitu. Yes. Yang penting punya nyali, apalagi belum ada bela diri. Saya walaupun kalah waktu itu sempat bikin down musuh. Saya buang ludah di tangan, saya ludahin. Begitu mau tanding masuk lapangan, saya ludahin, terus saya giniin kaki saya, terus saya gini kayak gitu, ya kan? Itu mereka udah keringetan, lawan saya tuh udah. Karena gertakan kita punya trik ya, kita punya ya semuanya itu kita bisa praktekkan. Bikin down musuh itu nomor 1 ya, karena kita punya mental, kita punya nyali, itu musuh melihat kita begitu, itu udah down duluan. Di situ kita bisa terapkan trik kita ya, jadi teknik kita bertanding itu udah pasti. Kalau udah musuh down, itu dengan mudahnya kita masuk, dan chance-nya, kesempatan menang itu lebih besar gitu. Walaupun akhirnya saya kalah ya,
Apalagi yang kemarin baru-baru ini kan McGregor dengan itu, wah, luar biasa tuh ngacak-ngacak mentalis itu. banget. Wah itu parah sampai dia main ras dan sebagainya, agama tuh sebenarnya nggak. Tapi itu juga merusak ininya konsentrasi sama mental musuh gitu. Ya itulah contoh kecilnya seperti itu. Terus juga ada fakta menarik juga yaitu terhadap Pak Putra. Pak Putra ini di Instagramnya, Ada yang menarik dari saya. di Instagram itu selalu posting tentang hal-hal yang sehat gitu Pak. Yang sehat. Dari misalkan aktivitas fisik yang Bapak lakukan gitu. Oh, iya. Usia yang mungkin bisa dibilang tidak muda ya Pak. Mungkin masih bisa berkarya gitu Pak. Pernah terbesit atau pernah kepikiran nggak Pak untuk berhenti di dunia olahraga? Sedangkan kan kita tahu Pak Putra basicnya adalah olahraga dan Pak Putra sendiri adalah orang yang memiliki banyak banget pengalaman dan punya banyak prestasi Pak. Bisa disebutin juga Pak prestasi apa aja yang pernah Bapak raih di bidang olahraga dari mulai sekolah sampai mungkin sekarang mengajar Pak? Apa ya prestasi saya sebetulnya nggak terlalu menonjol sekali. Saya sebetulnya dari SMA itu sudah ekskul basket, kemudian untuk perlombaan ya antara sekolah aja sih. Misalkan kalau ada kegiatan-kegiatan perlombaan di sekolah lain ikut gitu ya. Terus selain itu paling saya lanjut di kuliah saya masih ngambil jurusannya olahraga kan. Kemudian saya ngambil itu namanya ya jatuhnya ekskul lah kalau di sekolah. Kalau di SMA itu UKM. bukan apa ya? Lupa saya tuh. Jadi saya ambil basket juga. Ya situ saya jadi atlet kampus lah. Atlet kampus ya sampai hampir mau ke jurnas tapi karena kalah ya itu lagi ya namanya belum rezeki ya. Terus ya udah sampai sekarang saya masih aktif olahraga ya karena itu satu bagian hidup saya juga gitu ya. Kalau olahraga tuh ya kalau nggak olahraga apalagi ya, karena kalau buat saya di olahraga itu investasi ya, kesehatan itu investasi ya. Kita misalkan ya contoh lah ya, orang-orang tuh ya misalkan emang mengejarkannya emang materi, kemudian pada saat ya drop ya kan, mau dikata apa lagi ya kan. Nah jadi kalau saya larinya adalah olahraga. Nah itu salah satu juga refreshing juga saya. Olahraga itu sebuah refreshing, jadi ya nggak ada alasan kalau nggak olahraga kalau buat saya. Apalagi elemen paling penting ya olahraga. Itu banyak sekali manfaatnya sih ya. Gitu. Iya, kita udah buka pertanyaan di Instagram Pak Putra dan Bang Payau. Wih keren. Ada yang nanya nih buat Pak Putra dan Bang Payau, siapa guru favorit tema angkatan 1 dan alasannya kenapa? Mungkin dari Bang Payau dulu, Bang. Oke. Kalau guru favorit saya itu sebenarnya banyak. Cuma pada saat saya kelas 3 waktu itu yang baru paling berkesan karena kita udah kelihatan dewasa ya. Itu Bu Ani. Karena saat itu sebagai wali kelas saya, Bu Ani adalah guru yang mau memperhatikan saya. Maksudnya dari semua guru yang lebih memperhatikan itu dari Bu Ani, karena saya hampir. Maksud saya pelajaran saya jatuh di kelas 3. Bu Ani itu banyak bantu dan saya buktiin saya bisa berubah gitu loh. Ya alhamdulillah, makanya saya dipercaya sebagai ketua kelas ya, karena Bu Ani mandang saya bangun tapi saya bisa dibentuk gitu kata Bu Ani. Makanya saya salut sama Bu Ani, luar biasa. Sampai sekarang inilah, sampai saya tahu karena sekarang dia wali kelas kepala sekolah SMA Makassar, luar biasa. Luar biasa. Kalau Pak Putra sendiri Pak, siapa guru favorit dan alasannya Pak? Guru favorit? Ya, sebetulnya sih semua guru buat saya favorit ya. Terus, tapi yang berkesan ya. Kalau berkesan itu almarhum Pak Yono. Iya, almarhum Pak Suhari. Oh ya. Nah, itu saking berkesannya backsound sedih dong. Jadi itu waktu saya kalau sekolah, ya itu debon. Jadi itu waktu saya sekolah itu kalau Pak Yono tuh sama Pak Suhari terkenal keras ya. Iya. Keras, disiplin keras. Kalau Pak Yono dulu saya bertanya setiap ketemu Pak Yono push up.
bajunya keluar ya. Oh, harus rapi gitu, Pak. Baju keluar kan. Kamu kenapa aja? Ya, push up 10 kali. Push up 10. Itu yang bikin saya dulu jengkel. Sini-sini sadar, ternyata disiplin itu harus dibentuk. Yes, betul. Jadi itu yang saya paling berkesan tuh Pak Yono. Jadi kenapa saya berkenan terhadap beliau. Dan Pak Suhari kebetulan juga selain keras juga Pak Suhari itu sebetulnya unik Pak Suhari itu. Iya, Pak. Pak Suhari itu kan nggak kenal ya? Belum Nggak kenal. Udah nggak ada gurunya, almarhum semua dulu. Almarhum dua-duanya. Iya itu almarhum semua. Kebetulan luar biasa lah dua orang itu. Nah, yang paling berkesan karena itu Pak Suhari itu yang menyambut saya ketika saya masuk di SMA ini. Masuk baru datang, udah ikut saya ke yayasan. Dibawa saya ke yayasan. Buset, ngapain Pak? Lewati kepala sekolah. Yo, Luar biasa Pak Suhari. Saking mungkin dia kenal saya dulu deket. Dia waktu itu saya wali kelas saya kelas 3 ya. Deket tuh saya tuh sama dia tuh koordinasi lah buat zaman UN dulu koordinasi terus ya kan. Terus ya udah. Makanya saya begitu datang, berangkat set ke yayasan langsung ini introduksi ke sana. Mungkin salah satu andil saya bisa langsung masuk ke sini ya karena beliau juga gitu. Pertanyaan kedua, Pak, dari teman kita juga nih, pengalaman Mas masuk SMA Angkasa 1, Pak, dari Pak Putra dulu mungkin. Pengalaman Biasanya Mas di di remix, Pak. Gantian. saya belum siap. Iya, ya udah berbahaya mungkin. Oke. Waktu MOS ya? Iya. Ayo dong. Ya sebenarnya banyak sih kalau MOS ya, karena kita dikerjain kakak-kakak senior kan. Iya. Ya. Cuman yang paling berkesan di MOS itu saya suruh memperagakan gayanya Beyonce waktu itu. Udah ada tuh Beyonce. Oh, bukan Beyonce, sama satu lagi. Lupa. Maria Carey. Jennifer Lopez. Oh, lupa. Sorry. Jello. Bayangan saya itu orang dua itu kan orang timur ya. Jadi mirip. Mirip lah ya. 11. Dia joget gitu sampai ke bawah naik ke atas. Saya yang jijik gitu, jadi gimana ya? Tapi akhirnya saya lakukan dan akhirnya saya menjadi yang terbaik dibanding teman-teman yang lain. Jadi saya joget nari coy. Coba bayangin, ya kan? Gahar gini muka Rambo gini, hati Rinto tapi suruh joget begini gitu ya, lucu akhirnya. Dan akhirnya panitianya itu seperti kakak-kakak seniornya itu memberikan saya poin A bagus yang terbaik. Karena berani gitu ya. Karena berani gitu. Coba ngulik bokong sama pinggang saya naik turun, coba cowok. Jijik gak sih? Tapi saya lakuin karena untuk pada saat itu MOS untuk mencari perhatian. Untung saat itu belum ada gadget. Iya, nggak ada. Kalau udah ada Masih gadget mungkin viral. Nokia pisang, nggak ada kameranya, masih yang tutut bunyinya sama ya itu bunyi gugu kadang. Kalau sekarang mungkin viral. Langsung viral, dijamin itu. Itu sih pengalaman saya yang paling berkesan di MOS ya. Di MOS ya. Kalau Pak Putra sendiri, Saya paling berkesan pulangnya. kenapa Pak pulangnya, Pak? Jauh. Oh, harus Jalan kaki ke sana tuh, nggak ada Trans Salim. Betul. Iya, Pak. Iya, cuma sampai jam 3 doang sana. Ini pulang sore udah pasti jalan ke Tugu. Jalan kaki ke Tugu. Sampai Tugu Nunggu nggak ada lagi. Betul, Wah. lama lagi. Belum pernah. Cobain sekarang. Atas kakinya, Pak. Tapi ya itu yang paling berkesan ya. Jadi kalau mau sih ya standar aja sih waktu zaman saya. Tapi masih ada yang namanya ngerjain tuh masih. Iya. Kalau zaman sekarang kan nggak begitu ekstrim lah ya. Kalau sekarang udah agak tenang lah ya. Iyalah. Beda sama zaman masih zaman Habis, gitu. kalau dulu mah habis. Tapi emang itu berkesan banget ya. Jadi ya saya suruh bawa pisang lah, pisang piscok, Iya, ya kan. betul. Terus makannya Coklat berdua. lah, saya juga coba coklat lah gitu. Ya gitu. Ayam jago. Terus ada dari Aziz MLN 12. Aziz Malano, Pak. Multi level nih. MLN nih multi level nih, wah lu. Kita di prospek kita. Apa bedanya Sky dulu sama Sky sekarang? Bedanya Sky dulu sama Sky sekarang tuh apa? Dulu. Satu mungkin yang lebih berpengalaman. Wih jelas kalau saya itu beda banget. Bangunan sebenarnya tidak berubah, nggak banyak berubah lah, cuman bangunan tambahan baru-baru aja. Cuman suasana dulu ya memang lebih masih banyak. Kita sekolah tuh masih di belakangnya masih hutan, ya kan? Kita masih ada penghijauan. Terus dulu itu
sekolah itu miara rusa apa kijang dulu itu. Kita punya ada segala macam apa? Rusa. Iya. Dulu zaman gua ada yang miara rusa. Serius. Di sini kijang apa rusa? Iya di belakang itu. Parau. Belum ada kantin. Kan gua makan soto kantin di samping. Terus di musola. Musola juga belum bagus gitu. Jadi soto gua makannya masih ada di belakang nggak ada. Iya. Sowang ya? Oh iya. Sowang nggak dipelihara, hidup aja. Liar. Enggak dipagerin lah. Oh dipakai. Dipagerin kok. Dipagerin dulu itu. Oh. Kelas 1 nggak ada. Kelas 2, kelas mau naik kelas 3 gitu baru ada kok. Orang jadi miara rusa apa kijang gitu. 2 biji apa 3 gitu. Saya kaget juga itu. Keren tuh. Makanya itu paling Berarti suasananya sama Lebih- nggak jauh. lebih baik dan lebih bagus sekarang dibanding yang dulu. Cuman memang dulu agak lebih jauh. Kenapa? Kita masih punya hutan. Iya. Sekarang ini sekali lebih baik, lebih bagus, lebih terawat lah, lebih keren dibanding dulu lah. Siap. Intinya gitu. Pak Putra sendiri Pak, perbedaan yang dilihat Pak dari SMA Angkasa yang dulu sama yang sekarang tuh apa? Perbedaannya? Secara fisik ya nggak ada perubahan ya. Mungkin nanti ada gedung baru. Ya. Iya. Insya Allah tuh kalau secara dari segi pendidikannya kali ya. Kalau dulu gitu kan lebih agak keras ya, agak keras. Ya dari segi misalkan push up nggak ada masalah, ya kan. Kemudian apa namanya bentak-bentak gitu nggak ada masalah, ya kan. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih soft ya kalau Iya, sekarang lebih ya, soft. lebih soft ya. Tapi intinya adalah ya semakin baik lah, Iya. ya dari program-programnya yang luar biasa ya, yang saya beda rasakan itu ada namanya apa Bu Ica yang itu ke luar kota life skill. Nah itu life skill tuh luar biasa, itu program yang luar biasa yang di zaman saya nggak ada. Itu jadi ya itulah menurut saya yang apa namanya perbedaannya. Kita udah ngobrol banyak, udah ngobrol panjang lebar nih. Kita mau ada sedikit refreshing Pak. Kita mau ada. Mana nih jalan-jalan? Enggak. Kita mau ada games. Oke. Kita game. Gamesnya bakal dipimpin sama Raffi. Silakan Raffi. Bang Payo sama Yes. Pak Putra. Jadi Salah benar. Oh, nah, jadi cara main gamesnya ini saya bakal ngasih pertanyaan ya. Nah, terus nanti Bang Payo sama Pak Putra bisa dijawab aja. benar Jawabnya apa pakai salah. ginian? Iya, betul. oke. Oh, jadi lu jawab, gue tinggal bener apa salah? Gitu? Iya, betul. Yes. Oke. Jadi nggak boleh Mas ngomong. Raffi. Iya. Boleh. Boleh. Tapi ada tulisannya. Benar. Bukan. Ya, kita mau. Ya lanjut. Oke, langsung aja mulai. Nggak usah takut, saya bukan guru kamu. Ini supit Pak Ade ya? Pertanyaan pertama. Tadi ya. Angkasa 1 didirikan pada tahun 1985. Benar atau salah? Berapa? 1985, Pak. 85. Iya, betul. Betul apa salah? 1 2 3. Silakan. Ya, jawabannya salah. Ini apa jawabannya? Ini. Oh, salah. Oh iya, salah. Jawabannya salah. Yang benar apa, Bang? Yang benar itu tahun 1983. Berarti salah. Salah. Oh, berarti gue salah dong. Betul Gua bilang benar. jawabannya. Jadi Iya. Yang betul Bang Payau. Betul saya. oh saya salah paham berarti. Ya, berarti harusnya saya jawab salah. Salah. Iya, betul. Oh nggak ngerti saya berarti. Ya. Oh, jadi 83 ya? Saya lupa lupa. 83. Kalau saya jawab benar berarti saya udah lahir. Iya, Karena benar. saya belum lahir. Saya 88 lahirnya. Oke, lanjut. Jadi saya Lanjut. tetap benar dong. Iya, benar-benar. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Kepala SMA Angkasa 1 yang kedua namanya Pak Jazuli. Nggak boleh Benar lihat. atau Nggak boleh salah? lihat. Pak, Jazuli. Pak Jazuli. kepala sekolah yang Kedua, benar atau salah? Oke, jawabannya benar. ya. Benar. Itu ada di atas. Wah, enak banget lihat, tinggal lihat ya. Kepala sekolah saya Pak, Iya, iya, Pak iya. Jazuli. Oh, iya, iya. Saya nggak ngalamin Pak Sugiarto. Pak Sugiarto nggak nggak? ngalamin. Pak Jazuli. Pertanyaan ketiga. Eptanas UN pertama kali diselenggarakan di SMA N 42. Betul atau salah?
Eptanas. Tuh, gua ngikutin ya. Saya udah Pakai UN. calon lu. Iya ini Eptanas dan UN. Pakai calo ya? Siapa? Salah. Di 1, 2. 2, Di 42. 3. Iya di part 2. 42 sini Halim. Iya. Bukan di sini. Terus Yang main Akasa kemana? Saya kurang tahu. Eptanas pertama kali di 42. Betul atau salah? Betul atau salah? 1, 2, 3. Betul. Saya orangnya Bang Bayo. Boleh gini ya? Setengah nih. Setengah. Ragu-ragu, ya. Salah. Jawabannya salah. Nah, bener kan saya? Ada di yang pertama di SMA N67. 67 skadron. Oh, malah 67 Saya ya? juga baru tahu. Eptanas tuh mah iya, sekolah di skadron itu SMA 67. Oh, alah. Sebelahnya Akasa 2. Iya. Yes, Iya betul. betul. Yang sebelahnya 6 Iya. Betul, Pak. sebelahnya 66 ya? 66, 67, 68 ya kan? Pertanyaan keempat. Keempat. Wakil kepala sekolah yang sekarang namanya Pak Parto. Betul atau salah? Apa itu? Wakil 1, Wakil kepala sekolah ada berapa? saya kurang tahu. Bahkan saya baru masuk. Wakilnya Pak Parto. Wakil kepala sekolah ada berapa? Wakil kepala sekolah Pak Parto. Salah. Bentar. Dipegang aja. Wakil kepala sekolah angkasa kan? Iya. Ya. Masa iya 80 Pak? Full. Oke. Oke. Udah jawab. Saya salah. Oke. Jawabannya salah. Nah, iyalah. Jawabannya adalah Bu Yanti, Pak Rawuh, Bu Lilis, dan Ya, Pak Parto merupakan ya. kepala sekolah periode 2015. Yes. 2017. Betul. Paham Setuju saya. Sebelum Bu Ani. Ternyata masih pada ingat juga ya ini. Ingat. Iya. Yang ngeluarin dana taekwondo paling gede. Oke. Jawaban Pak Kita Parto. lanjut ke pertanyaan kelima. Benar atau salah? Akhiran nomor telepon sekolah itu 55. Betul atau salah? Akhiran nomor telepon sekolah 55. Bener. Pak Putra. 55. 1, 2, 8 Tiga. Langsung jawab. 55 betul. jawabannya benar. Wah, lu kok gini mulu, Pak? Gini-gini mulu ya, sama gitu. Bisa banget ya. Saya yes man Pak. Jadi salah bener terus. Bukan, gue ingat karena gue telat mulu bayar, jadi gue ditelepon. Oh, makanya gue ingat banget. Lu telepon udah bilang udah bayar ya. Jadi gue yang telepon pusing udah bayar ya. Zaman saya udah nggak pakai telepon. Telepon 01 9255 ingat gue. Ini bener ya? 9255. 800? Yes. Oh itu masih aktif. Masih aktif. Saya telepon nggak nyambung. Ada lagi Saya nggak ada. Udah 5 aja. Berarti ya lumayan lah. Lumayan salah. Saya banyak bener ya berarti. Tadi saya benar semua. Berarti terbukti masih cerdas gue dong. Masih cerdas. Iya, otak gue masih cerdas. Tapi saya benar semua kan tadi? Benar, Pak. Jawab saya benar. Iya, lu tinggal gini-gini Pak. Iya. Aduh, seru juga nih, seru juga. Kita udah di ujung acara nih, Pak. Ya. Memang percakapannya masih seru banget, tapi kita Iya, keterbatasan iya. waktu juga buat teman-teman Iya. yang lain. Betul. Mungkin Pak Putra dan Bang Bayo mau ngasih kesan dan pesan Pak untuk teman-teman yang lagi nonton di YouTube. Kasih semangat Pak. Mereka sekolah di SMA Angkasa 1, apalagi kan teman-teman juga lagi masa sulit nih Pak. Iya, Di betul. masa pandemi mereka nggak ketemu, mereka nggak bisa tetap muka, nggak bisa bersosialisasi. Jadi mungkin punya kejenuhan sendiri Pak, belajar dan berkomunikasinya hanya lewat daring gitu. Mungkin ada kiat-kiat dari Pak Putra Jadi dan maunya Pak Bang Bayo. Kiat, saran kesan jadi bingung saya ini. Kiat-kiat dan saran. Kiat. Kiat-kiat dan saran. Kiat. Dari Sabung mungkin. Ya. Kiat-kiatnya itu di kondisi seperti ini memang sulit ya. Terutama dalam belajar mengajar atau kegiatan sekolah, karena memang saya juga ngerasain anak saya angkatan Covid yang baru masuk SD memang jauh ya, walaupun saya seorang pelatih atau bisa dibilang seorang guru, tapi belum tentu kita membina anak orang dengan anak sendiri itu bisa. Jadi nggak semuanya bisa berhasil. Belum tentu seorang atlet medali emas menjadi seorang pelatih, belum tentu.
justru orang yang bukan atlet menjadi pelatih itu malah jadi ya dengan kata lain bahwa dalam kondisi seperti ini komunikasi penting ya, terutama komunikasi. Terus adanya gadget juga membantu kan kita berinteraksi dengan teman, bersosialisasi juga melalui WFA, Zoom atau dan sebagainya lah ya, dengan pihak sekolah atau terutama guru ya, kan kalian dekat dengan guru ya, komunikasikan dengan guru lah cara yang baik untuk belajar mengajar melalui daring ya. Terus juga tanamkan diri untuk tetap disiplin dalam sekolah, bangun sekolah seperti biasa, belajar, jam waktunya istirahat, makan diatur, belajar lagi dan sebagainya, itu tetap harus ada walaupun kalian di rumah ya, sama tetap menjaga kesehatan lah walaupun di rumah maupun di luar, karena saling ketergantungan dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalian tidak apa-apa tapi orang tua lemah, orang tua yang kena ya, jadi tetap jaga kesehatan kalian juga untuk yang di rumah. Paling itu aja sih Bang. Siap. Untuk Pak Putra sendiri Pak, Tadi apa pertanyaannya? kiat-kiat dan caranya Pak untuk teman-teman yang masih sekolah di SMA Angkatan 1 biar tetap semangat itu Pak di masa pandemi. Oke, kiat-kiatnya ya tetap semangat, pastinya harus, bukan yang tetap semangat ya, harus semangat, harus. Itu harus. Kalau udah nggak semangat ya udah ambiar. Iya. Ya, kalau tadi jadi kempot ya kan? Sekolah. Ambiar. Ya. Gimana lagi? Wis kebacut. Nah, itu dia. Balik lagi. Jadi harus semangat. Kalau nggak semangat udah ambiar. Nah, gimana caranya? Ya banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur, kemudian selalu melihat ke depan, ya. Kalau lihat ke belakang nanti Nabrak. Yang jadi harus semangat walaupun dengan keterbatasan yang luar biasa ya di zaman sekarang. kayak gini. Tapi di situ ada masalah pasti ada solusi. Tergantung kalian mau tidak untuk melewati masalah tersebut. Diam aja Mas. Ada lagi Pak? Tambah Ada lagi nggak Pak? apalagi tadi kiat-kiat pesannya. Jangan sia-siakan waktu. Ya. Jangan sia-siakan waktu. Walaupun sedikit pun kamu tidak bisa membalikan waktu itu. Jadi jangan sampai kamu menyia-nyiakan waktu pada saat apalagi pembelajaran ya. Yang apalagi zaman sekarang saya merasakan sekali, saya sebagai guru, anak-anak dia tinggal Zoom aja, tapi padahal di rumah ya santai gitu kan. Tapi masih aja gitu, nggak ada yang datang off cam, tahu-tahu jadi Naruto kan hilang kan, absen hilang ya, sayang gitu loh, maksudnya jangan sia-siakan waktu yang ada, ngalamin kayak gitu ya. Iya gitu, jadi jangan terlena dengan kondisi yang Ya, ada. betul. Gitu aja gitu Bu Yanti. Terima kasih Pak Putra dan Bang Paya atas Yes, waktunya. sama-sama. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lebih Harus. panjang lagi, lebih singkat lagi, dan banyak banget ilmu yang saya dapat juga. Saya juga termasuk alumni di Amin. SMA Angkatan 1, banyak Amin. pengalaman juga dari Pak Putra. Alumni juga. Iya. Alumni juga, iya. Dapat ilmu juga dari Adanya Pak murid Putra. saya Pak. Oh, adanya murid saya taekwondo. Oh iya. Heeh. Jadi lupa mau ngomong apa. Tapi ya intinya terima kasih banyak Ya buat lah, sahabat. pesan kiat-kiatnya semua sangat bermanfaat. sangat Pastilah. Siapa sih yang nggak mau untuk kemajuan anak-anak ya kan dalam kondisi yang pandemi, dan sekolah biar juga makin menarik dan makin baik ya kan ke depannya. Siap. Ya mungkin Rafif, kita bisa pamit ke teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman, intinya kalian jangan yang namanya nyoba-nyoba untuk narkoba. Betul Nggak boleh, banget. Pak. Nggak boleh. Betul banget. Serius, jangan. bahaya. Dan teman-teman harus bisa survive di masa pandemi. Iya. Yes. Jangan suntuk dan Jangan menjadikan terlena, narkoba ya. menjadi pelarian. Jangan terlena. Karena narkoba bisa dimulai dari coba-coba rokok Betul. awalnya dan Aduh. lain-lain. Awalnya. Itu Jangan deh. kalau bisa dihindari. Nah mungkin cukup sekian, dan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Burung Irian, Burung Cendrawasih, Nah, cukup cakep. sekian. Terima kasih. Kira saya mau pangkat.